Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Ayuda Putri dengan NIM 2205510031 dari kelas Sistem Informasi Manajemen B1 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai berbagai jenis sistem komputer. Itu ada latar belakang. Nah, latar belakang ini membahas mengenai perkembangan teknologi komputer. Nah, pesatnya perkembangan teknologi komputer ini telah membawa perubahan yang sangat besar dalam cara organisasi dengan mengolah data, informasi, dan aktivitas manajerial. Pemanfaatan teknologi komputer ini memungkinkan pekerjaan dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, efisien, serta mendukung pengambilan keputusan melalui sistem informasi manajemen. Nah, ada berbagai jenis sistem. Yang pertama itu ada transaction processing system, terus ada decision support system, terus ada executive information system, terus ada enterprise resource planning, dan ada office automation system. Nah, mereka itu berperan penting dalam meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan gaya saing organisasi. Nah, pada slide ini ada landasan teori. Nah, yang pertama itu menurut Henry Lucas pada tahun 1996, sistem informasi adalah kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan apabila dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi. Nah, jadi, sekumpulan prosedur atau langkah kerja yang disusun secara rapi dan saling berkaitan. Ketika prosedur tersebut dijalankan, sistem akan mengolah data menjadi informasi yang berguna. Nah, informasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pimpinan atau manajemen untuk membantu mengambil keputusan serta mengawasi dan mengendalikan jalannya kegiatan dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih efektif. Nah, kedua ini menurut MC Layout dan Eschel 2008. Nah, sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Nah, maksudnya ini sistem yang menggunakan komputer untuk mengolah data dan menghasilkan informasi. Nah, informasi tersebut itu digunakan oleh beberapa pengguna dalam organisasi yang memiliki kebutuhan informasi yang hampir sama, misalnya seperti manajer atau pimpinan berbagai bagian. Nah, dengan adanya sistem informasi manajemen tersebut, informasi dapat diperoleh lebih cepat, akurat, terstruktur, sehingga dapat membantu manajemen dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian kegiatan organisasi. Pada slide ini ada komponen sistem komputer. Sistem komputer ini merupakan elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Nah, tujuan pokok sistem komputer ini untuk mengolah data menjadi sistem informasi. Nah, ini terdiri dari berbagai komponen yang bekerja secara sinergis untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan operasi dalam organisasi. Seperti contohnya, kayak di kampus, nah bagian akademik itu menggunakan sistem komputer untuk mengolah data nilai mahasiswa. Nah, data nilai yang dimasukkan oleh dosen itu masih berupa angka yang mentah. Nah, sistem komputer kemudian mengolah data tersebut menjadi informasi seperti hasil studi seperti IP Master atau IPK. Nah, informasi tersebut digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan pihak kampus untuk mengevaluasi hasil belajar dan mengambil keputusan dalam akademik. Nah, di sini ada 4 komponen jenis sistem komputer. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras atau hardware ini mencakup semua elemen fisik yang diperlukan untuk memproses dan menyimpan data.
Ini termasuk seperti komputer, server, perangkat penyimpanan, dan perangkat input atau output. Nah, perkembangan teknologi perangkat keras ini telah meningkatkan kapasitas penyimpanan, kecepatan, pemrosesan, dan kemampuan konektivitas, yang memungkinkan sistem informasi itu menangani data yang lebih besar dan mendukung aplikasi yang lebih kompleks. Nah, yang kedua ini ada perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak ini mencakup aplikasi dan pemrograman yang digunakan untuk memproses data dan memberikan informasi yang relevan kepada pengguna. Nah, perangkat lunak ini dapat dibagi menjadi perangkat lunak sistem seperti sistem operasi yang mengelola sumber daya komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna atau bisnis seperti software akuntansi atau CRM, Customer Relation Management. Nah, yang ketiga ini ada brandware. Nah, brandware ini perangkat intelektual yang bertugas mengoperasikan komputer, mengembangkan perangkat komputer baik dari sisi perangkat keras maupun spesialis informasi yang sepenuhnya itu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem informasi berbasis komputer. Nah, yang terakhir itu ada basis data. Nah, basis data ini sekumpulan data yang terorganisir, dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Nah, dalam sistem informasi manajemen ini, basis data digunakan untuk menyimpan informasi yang penting, dapat digunakan oleh berbagai aplikasi dan pengguna. Nah, sistem informasi basis data ini membantu dalam pengelolaan data, memungkinkan operasi seperti pencarian, pembaruan, dan penghapusan data dengan efisien tinggi. Nah, di sini ada 6 jenis sistem komputer dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada Transaction Processing System. Nah, Transaction Processing System ini sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Nah, sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data seperti pelanggan merupakan sistem pengolahan transaksi tempat data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Nah, tugas utama dari TPS ini mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya seperti untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Nah, yang kedua ini ada Decision Support System. Nah, DSS ini suatu sistem berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk membacakan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. Nah, menurut Mann dan Watson, ini DSS merupakan sistem yang interaktif yang membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah yang bersifat semi terstruktur ataupun yang tidak terstruktur. Nah, yang ketiga ini ada Executive Information System. Nah, Executive Information System atau EIS ini satu jenis dari manajemen informasi untuk memudahkan dan mendukung keterangan dan pembuatan keputusan-keputusan dari eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses. Nah, di sini ada beberapa komponen dari EIS. Yang pertama itu ada perangkat keras. Nah, ketika kita membicarakan perangkat keras untuk satu lingkungan sistem informasi eksekutif, kita harus memfokuskan pada perangkat keras yang dibutuhkan pertemuan eksekutif. Nah, di sini ada beberapa komponen juga dari perangkat keras. Yang pertama itu ada input data, yang kedua ada CPU, yang ketiga ada file penyimpanan data, dan yang terakhir ada output device. Terus ada komponen dari AES, perangkat lunak. Nah, perangkat lunak dasar diperlukan untuk sistem informasi eksekutif yang meliputi 4 komponen juga. Yang pertama ada teks mendasari perangkat lunak, yang kedua ada database, yang ketiga ada dasar grafis, dan yang terakhir ada dasar model. Nah, komponen terakhir dari AES ini ada telekomunikasi. Telekomunikasi ini integrasi dari database ataupun sistem informasi manajemen untuk menampilkan data yang selalu update setiap hari. Nah, yang keempat itu ada Executive Support System atau ESS. Executive Support System ini
sistem informasi berbasis komputer yang dirancang khusus untuk membantu manajemen tingkat atas atau eksekutif dalam mengambil keputusan strategis. Nah, ESS ini menyajikan informasi penting dalam bentuk yang ringkas, mudah dipahami, dan bersifat ringkasan, seperti grafik, dashboard, dan laporan tren. Nah, ESS ini biasanya digunakan untuk memantau kinerja organisasi secara keseluruhan, serta melihat tren jangka panjang atau membantu perancangan strategi. Yang kelima ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, ERP ini suatu perangkat lunak paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas dalam organisasi. Nah, di sini ada aplikasi ERP. Yang pertama itu ada fungsi akuntansi, yang kedua ada fungsi keuangan, yang ketiga ada fungsi sumber daya manusia, yang keempat ada fungsi pemasaran, yang kelima ada fungsi logistik. Nah, dan di sini juga ada manfaat dan tujuan organisasi membeli ERP. Ini menurut Martin, pada tahun 2002 ada 6 manfaat ERP. 3 diantaranya itu berhubungan dengan bisnis. Yang pertama itu ada integrasi data yang menyebabkan akses data ke unit bisnis lain, fungsi-fungsi lain, proses-proses, dan organisasi meningkat. Yang kedua ada menyediakan cara lain untuk melakukan bisnis, yaitu melakukan rekayasa proses bisnis menuju ke orientasi proses dan pengurangan biaya proses bisnis. Yang ketiga itu ada menyediakan kemampuan global dan menyediakan globalisasi melalui proses bisnis yang umum dan kelas dunia. Nah, ada juga dua tujuan organisasi membeli paket ERP. Yang pertama itu untuk menerapkan aktivitas mata rantai, yaitu aktivitas mulai dari logistik bahan mentah, produksi, logistik bahan jadi, penjualan, dan pemasaran, dan jasa penjual. Yang kedua, untuk mendukung aktivitas bisnis fungsional yang meliputi proses akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, dan fungsi-fungsi lainnya. Nah, keenam ini ada Office Automation System atau OAS. OAS ini merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Nah, OAS ini dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengkomunikasikan informasi yang terjadi di perusahaan atau perkantoran. Nah, OAS ini memiliki 3 tujuan yang harus diraih. Yang pertama itu ada menggabungkan dan menerapkan teknologi. Yang kedua ada memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan. Nah, ada beberapa fasilitas juga dari OAS yang sering digunakan. Yang pertama itu word processor, terus ada dokumen manajemen, ada juga electronic mail, dan electronic phone transfer, terus ada juga voice mailing system dan voice information service, terus ada fax information service, terus terakhir ada video conference. Terakhir ada kesimpulan, jadi sistem informasi manajemen ini berperan penting dalam mendukung kegiatan organisasi dan pengambilan keputusan organisasi. Nah, SIM ini didukung oleh komponen utama seperti perangkat keras, perangkat lunak, brandware, dan basis data yang saling terintegrasi. Nah, berbagai jenis sistem komputer seperti TPS, DSS, EIS atau ESS, ERP, dan OAS ini memiliki fungsi masing-masing, namun mereka saling melengkapi. Nah, penerapan sistem informasi manajemen yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, serta daya saing organisasi di era digital. Sekian materi yang telah saya jelaskan. Maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.